berikutnya pada pertemuan ke-11 itu kita membahas tentang normalisasi database. Nah, panganan apa sih normalisasi database itu? Oke, bisa sudah tampil? Pertemuan ke-11. Ya, normalisasi database gitu ya. Jadi pada pertemuan ke-11 ini lanjutan dari relasi database tersebut tadi itu ya, atau pertemuan yang ke-10 kemarin, bahwasannya pada database itu ada yang namanya normalisasi. Ada beberapa data itu yang tidak sama, atau data itu seharusnya itu tidak masuk ke database gitu ya. Jadi pada dasarnya normalisasi adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasi yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasi. Ya, jadi pada dasarnya fungsi dari normalisasi itu adalah supaya data yang masuk ke dalam tabel itu memang data-data yang sesuai, data-data yang unik. Biar nanti ketika dihapus atau di-update itu tidak ada data yang hilang. Seperti pada presentasi di depan, bahwa tujuannya adalah diharapkan dari database itu berisi data yang diperlukan saja. Karena data itu ketika masuk ke database yang tidak sesuai pasti akan membebani dari data tersebut. Seharusnya data itu tidak di tabel A. Kok ada di tabel G, nanti akan identitas atau fungsi dari tabel, informasi dari tabel itu tadi tidak akan berfungsi. Mubazir, contoh di tabel mahasiswa tapi isinya data KRS dan nilai tidak sesuai. Seperti halnya kotak itu seharusnya isinya printer, tapi isinya adalah buku. Gitu ya, atau samaannya guyonannya kita dulu entitasnya itu adalah kongguan, seharusnya berisi biskuit kongguan tapi isinya rengginang kan gitu. Seperti itu teman-teman. Bisa mendefinisikan update, kemudian memiliki kemungkinan redundansi. Redundansi itu adalah duplikasi ganda data. Terus menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja atau tidak diketahui. Ciri-ciri tabel yang tidak normal itu ada 3 ya. Insertion anomaly, data yang dimasukkan ini tidak sesuai. Terus deletion anomaly, ketika di delete nanti akan terjadi suatu perubahan yang kemungkinan terjadi. Jika diupdate nanti akan melakukan sesuatu yang tidak normal. Yang saya masukkan insert ini adalah ini. Data yang dimasukkan akan double. Secara fisik diperbolehkan boleh, gitu ya. Tapi nanti ketika proses selanjutnya itu akan berbeda, gitu ya. Kita kembali tadi bahwasanya tabel itu ada yang namanya primary key, ya saya singkat PK ya. P sama K, primary key. Jadi tiap
tabel itu adanya primary key. Jadi ID untuk menentukan suatu tabel tersebut. Oke, ketika insert, ketika kita memasukkan data itu ke tabel, oke, enggak apa-apa, bisa double semuanya. Tapi ketika kita delete, kita kepengen delete Ani misalkan, nama Ani. Otomatis ketika kita mendelete itu nanti akan kamu akan mendelete data NIM 1. Berarti otomatis ini nanti akan delete ke semuanya. Ini ke delete, NIM Ani 1 semua baris ini akan ke delete. Ya. Jadi delete itu nanti mencari misalkan NIM 1, berarti NIM 1, baris NIM 1 nanti akan hilang semuanya. Padahal kita hanya kepingin baris yang ada di atas ini saja. Karena NIM 1 itu juga ada di baris 1 dan baris 2, otomatis akan ke delete. Nanti akan menjadikan data itu hilang. Pernah enggak kalian? Kalian sudah semester 4 gitu ya. Ketika di kampus ada data hilang dan sebagainya. Semoga tidak terjadi, tapi itu kemungkinan pasti akan ada. Mesti akan terjadi di beberapa data, tidak hanya kalian. Begitu juga ada cerita-cerita data hilang di bank dan sebagainya. Nah, itu terjadi mungkin ya karena tabel-tabel yang tidak normal seperti ini. Ya, insert, kemudian delete, update. Nah, update ini kan perubahan baris data. Misalkan kita ingin mengupdate data 2 Ratna, ini misalkan di baris keempat. Kita update NIM 2 baris keempat Ratna ini untuk bahasanya nilainya adalah bukan A, bukan B tapi A. Mata kuliah bahasa. Karena di tabel ini ada 2 baris yang NIM-nya sama, jadi komputer itu akan mendeteksi ya cuma NIM ini saja, NIM 2 otomatis ini juga nilainya nanti akan A. Padahal kita kepinginnya Ratna yang di baris keempat. Perlu diingat ya, komputer itu hanya tahu perintah yang kita berikan ya. Basicnya adalah 1 dan 0 gitu ya. Jadi ya apa tidak, no atau yes, komputer itu seperti itu loh ya, enggak bisa sesuai dengan yang kita inginkan atau belajar sendiri, terkecuali yang mereka disesuaikan dengan diperuntukkan untuk yang namanya teknologi sekarang itu machine learning gitu ya, tergantung dengan apa yang dipelajari. Jadi gitu ya. Kemudian dari syarat tabel normal itu diharapkan jika ada dekomposisi adalah ketika tabel itu diuraikan, dipecah gitu ya. Maka dekomposisinya menjadikan aman, lossless join dekomposisi. Lossless itu baik ketika dipecah, terus dikembalikan lagi, itu menjadi data utuh yang sama. Kemudian yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Jadi ketika data itu dirubah, dikembalikan dan sebagainya sama. Kemudian tidak melanggar Boyce Code normal form. Jadi setiap database itu ada hak patennya, ada semacam pedomannya begitu loh. Kan kalau di akuntansi ada dia etap berapa dan sebagainya kan gitu ya. Itu sama juga. Pada normalisasi ini yang kita bahas nanti ada 2, lossless join decomposition dan lossy. Kalau lossless itu baik, data itu aman. Kalau lossy join itu berarti data itu tidak bagus, ada data yang hilang atau tidak sesuai ketika diurai kemudian digabungkan lagi. Nah, contoh lagi. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5 data. Ada A, ada atribut A, B, dan C. Ada kolom A, B, dan C. Kemudian kita redundansi.
Decomposition. Kita pecah, gitu ya. Apakah data ini kita pecah terus kita kembalikan lagi, itu bisa. Ada beberapa kemungkinan, ya. Kalau kita memecah satu data, gitu ya. Ini anggap saja data ini tidak normal ya. Gimana cara kita menormalkan data itu lagi? Ada AB dan AC. AB kemudian dengan AC. Di mana poin ketika memecah otomatis ada satu data yang harus sama menjadikan pijakan ya. Kan ini kan pemecahannya ada A dan A, ini B dan B, kemudian ada kemungkinan 3 C dan C. Ini AB dan BC, kemudian ada AC dan BC. Ada yang primary key-nya A, ada primary key-nya B, ada primary key-nya C. Kita ambil satu contoh. Kemungkinan kedua, kita mengambil contoh kemungkinan kedua AB dan BC. Kita pecah dari dua, AB dan BC. Itu ya. Tabel kolom AB kita isi di sini. Ini. Terus tabel BC di sini. Ya. Terus kita pecah menjadi dua tabel. Misalkan ini tabel Z gitu ya. Z1, ini Z2. Ingat, kalau kita melakukan dekomposisi, ketika dipecah, kita kembalikan lagi sesuai enggak dengan data yang ada di awal. Data awal yang ini, sama enggak? Oke ya. Kita pecah dulu, ada tabel Z1, itu kolomnya AB, ada Z2, kolomnya BC. Kemudian pada Z1 ini kita cek apakah ada data yang sama. Ada Wahyu Umi ini ada dua. Kita coret salah satu. Pada tabel Z1 kita cari data yang sama. Kalau ada yang sama kita hapus salah satu. Kita cek data di Z2 apakah ada yang sama? Tidak ada. Kalau tidak ada dibiarkan. Kalau ada dihapus salah satu. Kemudian kita gabungkan lagi. Ini kan berarti yang Forike-nya ada sama kan B. Kita pakai poin senternya adalah B. Itu ya. Berarti kalau kita kembalikan ke sama, berarti Agus Redo 100. Oke. Ada berapa relasi? Ada berapa ketika penggabungan relasinya? Ada 1. Kemudian Ani Umi. Umi ada berapa? Di tabel Z2 ada 3. Umi yang Umi 100, Umi 200, ada Umi 400 sampai Umi 500. Kita cek lagi yang baris ketiga, Ratna Gani, ada 1. Ya. Kemudian ada Wahyu Umi, ada berapa? Ada 3. Umi, ini Umi, ada Umi. Ada. Berarti kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 4, 3, 2, 1. Ada 8 data ketika dipecah terus digabungkan lagi. Itu ya. Berarti ini termasuk lossy, datanya tidak sama. Ini yang tidak kita inginkan. Bahwa data yang kita masukkan itu tidak sama. Nah, banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan ini yang kita ambilkan kemungkinan yang kedua, AB dan BC. Ini kemungkinan 1, 2, 3. Nah, untuk kemungkinan 1 dan kemungkinan 3 bisa kalian coba lagi. Ketika dipecah, terus dikembalikan lagi, sama enggak, sesuai enggak. Nah, gitu. Bisa kalian coba sendiri. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, kalau kita kembali kepada data yang tadi, ini ya, ini kan data yang tadi ya, yang insert anomali,
terus delete anomali, kemudian update anomali, di mana tabel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 kolom, ada 6 atribut. Gitu ya. Nah, ini akan mempunyai banyak kemungkinan. Ada NIM nama, terus ada nama kode mata kuliah, SKS dan nilai, ada NIM nama dan NIM kode. Ya, ini nanti akan menjadi satu tabel sendiri, gitu ya. Ini tabel sendiri. Jadi ada 2 tabel, dekomposisi. Ya, kita pecah dari tabel 1, kita pecah. Kita coba kemungkinan yang pertama, gitu ya. Kita pecah menjadi 2 tabel. Jadi satu tabel ini, tabel iki ya, kita pecah menjadi 2 tabel. NIM nama. NIM nama, kemudian tabel keduanya adalah nama, kode, mata kuliah, SKS, dan nilai. Terus kita gabungkan lagi. Sebelum kita gabungkan, kita cek dulu, ada enggak data yang sama antara tabel 1 dan tabel 2. Ada. Untuk yang tabel 1 ini ada yang sama, yaitu Ani dan Ratna. Yang tabel 2 enggak ada yang sama, semuanya berbeda. Maksudnya berbeda itu tiap kolom ya. Ini kan ada yang sama, Pak. Tapi kan kolom kode, mata kuliah, dan SKS dan nilai kan berbeda. Itu nah. Kita gabungkan lagi, kita relasikan. Ani yang ada nama Ani, mana. Terus ada Ratna, Ani lagi. Kita cek, ternyata jumlah yang ada di sini dan juga di sini itu tidak sama, berbeda. Coba lagi kemungkinan yang lagi. Kita coba lagi. Pakai yang mana sih? Kita coba lagi kemungkinan yang kedua. Kita pakai poinnya adalah, yang tadi adalah poinnya adalah nama ya. Yang menjadi joinnya. Sekarang kita yang menjadi joinnya tadi kita ada sekarang adalah NIM. Tabel 1 ada NIM, tabel kedua ada NIM. Kita cek ada data yang sama enggak? Ada. Baris kedua dan baris keempat ini datanya sama, kita coret. Terus kita relasikan lagi. Oke, sama. Berarti lossless join decomposition. Jadi data itu ketika dipecah, terus dikembalikan lagi, sama. Ya. Nah, itu gambaran dari normalisasi data. Ya. Pasti tidak segampang itu sebetulnya. Akan tetapi diharapkan kalian ketika menormalisasi data atau tahu bahwa data itu ketika data yang diberikan itu adalah data yang akurat pada tempatnya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau di tabel mahasiswa otomatis ya sesuai dengan namanya, bukan tabel mahasiswa tapi isinya misalkan nomor rekening, tidak ada nama malah ada alamat dan sebagainya. NIM ini siapa namanya kan begitu. Nah, mungkin ini pada tahap normalisasi. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari mahasiswa semuanya untuk mata kuliah terutama pada pertemuan 10 tadi IRD ataupun yang pada pertemuan 11
yang normalisasi database. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Untuk solusinya kalau data tidak normal tadi itu gimana, Pak? Kan katanya itu disuruh untuk melakukan kemungkinan itu loh. Tapi kalau ternyata kemungkinan itu tadi datanya berbeda semua, itu bagaimana? Oke. Siapa tadi? Devira ya. Jadi Devira, saya kembali lagi ke slide bahwasannya ketika data kemungkinannya itu tidak sama, kita anggap ini adalah data yang aneh begitu ya, atau tidak seharusnya. Saya kembali lagi bahwa data yang tidak seharusnya itu pada tabel itu terdapat isi data yang sama, gitu ya. Itu ya. Ada NIM-nya double. Kalau misalkan ini adalah data KRS, ini tidak boleh double. Nah, data yang tidak boleh double. Nah, caranya adalah ketika ada data yang tidak seperti ini, kita pecah dulu jadi dua, beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Nah, cara untuk kita mecah, Mbak, itu ada beberapa versi tergantung dari data itu sendiri. Kalau kita lihat ya, kemungkinan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemungkinan pertama itu dia memecah pada tabel ke-1 itu cuma dua kolom, NIM dan nama. Kemudian tabel kedua dia pakai 4. Ada lagi kemungkinan yang kedua itu NIM nama dua apa ini namanya? Dua atribut, dua kolom, cuma berbeda isi dari atribut itu. Yang tabel kemungkinan ketiga ada NIM, nama, kode, jadi pecah. Ada 3, ini 3, ini juga 3. Ada lagi NIM nama mata kuliah, NIM nama mata kuliah ada 3, di sini ada 3 juga. Kita pecah menjadi beberapa bagian, ada 2 bagian, ya. Terus kita kembalikan lagi, kita relasikan pada proses ini, kita relasikan. Kalau misalkan dikembalikan lagi itu sama, berarti data itu bisa direlasikan atau dipecah menjadi 2 seperti ini. Fungsinya apa sih? Kenapa kok data itu harus dipecah? Fungsinya apa sih? Misalkan kalian menemukan ya, kalian audit akuntansi misalkan. Kalian menemukan data itu campur jadi satu gak karuan seperti ini misalkan. Itu ya. Otomatis kalian kan harus memecah dulu tabel ini kemana. Karena pada waktu audit tidak mungkin, nanti akan informasi data yang diberikan pasti akan tidak akurat. Kita selesaikan dulu. Kita buat 2 tabel. Ini tabel kita bisa beri nama tabel nama gitu ya. Nama mahasiswa. Yang isinya tentang semuanya NIM dan nama. Gitu ya. Kemudian ini mata kuliah yang berisi tentang mata kuliah nilai SKS. Mbak kodene biro kan gitu. Kan gitu. Jadi kita pisah gitu. Nah, fungsinya seperti itu. Ketika data itu normal itu ada beberapa data yang ketika direlasikan, ketika diaudit itu bisa. Jadi gampang. Jadi yang
kita ambil, yang kita ambil untuk mengaudit itu hanya data-data yang sesuai. Kalau data yang ini kan semuanya, data semuanya yang kita peroleh, gitu ya. Walaupun data ini aja bisa, tapi kan lebih enak kan nih. Kalau data ini sudah kita pisah, kemudian kita nanti eksekusi, data agama ini, NIM ini nilainya segini, dan sebagainya. Begitu juga dengan data-data yang lain sebetulnya. Ketika langkah-langkahnya, itu seperti apa? Yang pertama adalah ketika data itu tidak normal, bahwasanya cari-cari beberapa kemungkinan. Ya, cari beberapa kemungkinan. Ini logika matematikanya seperti ini sebetulnya. Jika ada 1, gitu ya, 2, 3, gitu ya. Berarti A2 dengan A3. Kemudian ada lagi A2, 2, 3. 1, 2 dan 1, 3. Ada lagi 1, 3 dan 1, 2. Ada lagi yang 3, 2, ada yang 3, 1. Apa namanya? Faktorisasi sebetulnya. Kemungkinan-kemungkinan paling terdekat ketika dipecah. Kan pemecahan-pemecahan seperti ini kan standar sebetulnya. Kalau ada 3 tabel, ada 3 kolom, berarti saling, kalau A2 ini kita gabung, 1, 2 dan 1, 3. Ada yang kita gabung 2, 1 dan 2, 3. Ada yang kita gabung lagi 3, 2 dan 3, 1. Tabel-tabel ini yang kita pecah. Nah, setelah kita pecah, terus kita seleksi mana data yang sama, kita hapus, kemudian kita relasikan lagi. Kalau sesuai, berarti data itu adalah data yang kita menjadikan acuan, kita pecah semua. Jadi intinya, gitu ya, kenapa kok harus ada normalisasi? Supaya yang kita dapat, yang kita ambil, itu data-data yang penting, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika mengaudit kan seperti itu. Jadi kita tidak perlukan data, di data ini memang ada sih data nama dan sebagainya. Tapi misalkan kalau kita hanya butuh agama itu banyak yang nilai berapa gitu ya, kita ambil aja ini aja. Ngapain kok ini? Biar kita nanti saling menseleksinya atau merelasikannya bisa. Jadi, mungkin ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, yang lainnya? Kak, saya mau bertanya. Hmm. Aisyah 166. Ya. Kalau untuk menentukan itu lossless atau loss itu apakah cuma ada satu caranya untuk konsep pemecahannya? Untuk menentukan lossless atau lossnya itu. Oke. Sebetulnya untuk menentukan lossless dan lossnya itu caranya seperti tadi. Apakah ketika data itu dipecah, terus dikembalikan lagi sama dengan data yang di awal, gitu aja. Kita kan tidak tahu ya, dalam posisi mengaudit itu, kita kan tidak peduli bahwa data itu kan ketika mengaudit, data itu kan pasti akan tetap di situ. Kan. Kita hanya perlukan ada data yang kita perlukan saja. Data yang cara menentukan lossless, berarti data itu aman adalah ketika dipecah, tadi ya, kemungkinan A, B, dan C, terus kita gabungkan lagi, itu sesuai dengan data yang awal. Gitu ya. Itu lossless tadi, data itu aman. Yang data itu tidak aman, yang lossy, ketika kita dekomposisi, kita pecah, yang kita pecah dari beberapa kemungkinan, terus kita gabungkan lagi, itu nanti
kita gabungkan lagi tidak sesuai dengan data yang di awal. Nah, kalau kita mengambil contoh yang ini ya, ini ya, beberapa kemungkinan ini ya. Contoh beberapa kemungkinan ini, dari 3 kemungkinan pasti ada satu yang lossy, satu yang lossless. Ya. Mungkin yang ini lossy, terusan yang ini lossless. Bisa saja. Di sini lossy juga. Berarti kita mengambil kemungkinan ini yang betul. Ya, menentukan lossy dan lossless hanya ya cuma itu. Jadi kita pecah dulu terus kita kembalikan. Kalau data itu sama ya udah. Berarti itu adalah data yang kita perlukan atau data yang normal seharusnya ada. Jadi data yang seharusnya ada. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi seperti itu. Jadi data itu yang seharusnya ada, data itu yang seharusnya dibuat itu seperti itu, tidak seperti ini. Ya, saya harap bisa dipahami semuanya. Pada pertemuan 10 dan ke-11 ini, absensinya ada di e-learning. Untuk A3 ini nanti absensinya 2 kali, yang di topik ERD dan normalisasi database. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya enggak luring dulu, mungkin sampai UAS nanti kita daring, lihat kondisi aja yang nanti bagaimana sikap dari kampus ya. Begitu. Nanti beberapa nanti ada yang saya share di grup gitu aja. Oke, saya akhiri pada pertemuan kali ini. Saya harap walaupun siang roto-roto ngeluh masalah database, saya harap bisa difahami. Nanti saya share lagi di e-learning untuk rekaman ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.